selamat pagi. Apa kabar Anda semua? Ini hari ini terasa sangat cerah. Saya lihat juga background-nya Bung Rocky, matahari terik dan kemudian pepohonan menghijau. Gitu di sela-sela ada warna bunga-bunganya yang kelihatan sebagian gitu ya. Tapi hijaunya membuat mata kita sejuk hari ini. Nah, itu merahnya ada juga. Oke. Ini kembang nih. Ya. Tadinya dia biru kembangnya tuh saya cat jadi merah tuh. Jadi saya semalaman ngecat bunga nih. Nah, Anda nggak mau keduluan dengan pesawat pengecatan pesawat presiden rupanya ya? Oh ya, ada soal pesawat presiden ya. Ya mudah-mudahan isu itu segera berakhir karena orang butuh ketawa yang lain itu. Karena disebutkan bahwa ini perlu juga lah kita di tengah situasi ini perlu kebanggaan gitu. Sebenarnya tanpa mengecat pesawat presiden kita juga baru saja dipenuhi dengan kebanggaan karena melihat ganda putri kita berhasil meraih emas di Olimpiade. Yes. Dan itu mempertahankan tradisi emas. Saya kira dengan begitu saja kita udah bangga, ini minta ampun ya, nggak perlu lagi dicat-cat, apalagi bunga Anda dicat jadi warna merah putih begitu. Justru nanti kalau dianggap berubah cat itu dibikin merah pesawat presiden supaya gagah di angkasa gitu. Itu begitu sampai di Australia atau sampai di atas Singapura pesawatnya itu, wah COVID lewat, COVID Indonesia lewat itu. Karena orang ingat Indonesia bukan karena kebanggaan warna pesawatnya, tetapi karena gagal mengadministrasi kesehatan. Jadi kebanggaan kita bukan pada warna pesawat, apalagi orang menganggap ya warnanya keren, tapi isinya itu nggak dicat isinya tuh, bulukan, tumpangnya tuh. Ini kan satu Pemeo berupaya untuk membanggakan diri melalui perubahan warna. Padahal isinya sama, itu kayak toilet bekas, toilet yang udah berlumut, lalu dicat kelihatan bersih lagi tuh, padahal lumut isinya tuh. Begitu juga nih, kita nggak ada soal sebetulnya dengan ganti warna, cuman alasannya ini seolah-olah membanggakan kalau itu casing doang, isinya apa itu. Oke. Saya kira masukan penting yang Anda sebutkan tadi itu. Jangan-jangan kalau diganti warnanya jadi merah putih itu malah makin mudah bagi pesawat-pesawat atau radar-radar di komunitas internasional mengidentifikasi itu tadi ya. Kalau biru kan masih nyaru dengan warna langit kan gitu ya. Nah, penting ini, masukan penting ini. Nanti pesawat-pesawat yang papasan dia menghindar karena dianggap bahwa itu pesawat merah putih belum divaksinasi tuh. Nggak. Ini saya cuma bercanda aja. Saya nggak tahu kalau katanya kalau dalam kan kita katanya protokolnya 2 meter gitu menghindari gitu. Tapi kalau dalam aerosol dalam ruangan yang tertutup itu bisa lebih cepat. Tapi saya nggak tahu kalau di ruang terbuka di udara apa masih berlaku juga itu penularan COVID melalui antar pesawat tadi. Berlaku lah, itu prinsip ekstraterestrial tetap berlaku itu karena lebih mudah. Kecepatan pasan itu juga COVID pindah. Ya. Ini bahayanya. Istana cari-cari alasan dengan slogan ini membanggakan ya, loh orang Indonesia lagi dibully seluruh dunia sebagai bangsa yang tidak membanggakan karena presiden dan pemerintah gagal menangani hal paling dasar dari manusia, yaitu COVID kan. Kesehatan itu intinya. Oke. Ini tapi ini penting kita ceritain lucu-lucu dulu karena sebelum ngomong serius kita meningkatkan imunitas tubuh kita sendiri, juga para viewer kita ya, Bung Rocky. Jadi saya membaca juga ada usulan baru ini yang menarik. Mereka ingin usul membuat hari nasional baru, yakni Prank Day gitu ya, Hari Nasional Prank. Ya, ini katanya usulnya yang paling pas itu adalah tanggal 26 Juli. Ini di mana pada saat itu keluarga Agi Ditio menyerahkan bantuan donasi sebesar 2 triliun ke sejumlah pejabat di Sumatera bagian selatan, Sumatera Selatan gitu. Anda sepakat nggak ini kalau ditetapkan, Bung Rocky? Nggak, saya nggak sepakat karena mesti cari yang lebih gede lagi tuh. Akidi itu cuma 2 triliun, Mukidi 11.000 triliun. Jadi mesti hari ketika Mukidi pidato itu namanya hari prank nasional. Iya. Kalau Akidi itu ya hari prank lokal. Sulawesi Selatan. Lokal
Jadi ada 2 hari prank lokal sama hari prank nasional. Gagah. Orang protes ke WA saya itu salah, itu bukan 11T. Hersu juga salah nyebut itu 11.000 T. Jadi bayangkan orang tetap ingat rupanya, padahal kita sengaja bilang 11T supaya nguji apakah orang masih ingat nggak. Orang ingat tuh. Nah, itu yang hari prank nasional. Nah, ada juga yang mengchat saya, dia tidak menyebut saya, ternyata saya menyadari juga saya salah. Tapi dia bilang begini, saya akan tuntut Bung Rocky Gerung ini. Loh, apa? Dia sudah mengkorupsi dana rakyat Indonesia karena Anda mengkorupsi dari 11.000 triliun menjadi hanya 11 triliun gitu, Bung Rocky. Jadi itu intinya memang rakyat ingat bahwa 11.000 T itu nggak bakal dilupakan orang itu. Nah itu mungkin dana yang bisa dipakai buat ngechat, kalau saya bayangin uang 11.000 T itu bisa ngechat kira-kira 3 miliar mobil SMK. Jadi mobil SMK bisa diganti cat merah dengan duit 11.000 triliun itu tuh. Atau kalau dibawa pakai kalau kita bikin kalkulasi, kalau 11.000 T itu diangkut pakai SMK, itu panjangnya itu dari Sabang sampai Merauke SMK itu berjejer bawa duit 11.000 T itu. Ya. Rupanya, tapi kesalahan kemarin itu menyadarkan saya bahwa saya itu kemampuan ngepranknya juga sangat terbatas gitu. Jadi nggak sampai ke kemampuan kita mengimajinasikan ada dana 11.000 triliun yang terbayang sama kita 11.000 saja. 11.000 buset. Oke, Bung Rocky. Nah, ini yang sangat menarik itu adalah ada 2 berita yang saya kira kita bisa kontraskan secara langsung. Menteri Kesehatan itu Budi Gunadi Sadikin mengklaim bahwa skenario terburuk dari COVID, yakni sampai angka 70.000 itu terhindarkan. Artinya apa? Pemerintah secara tidak langsung dia ingin mengklaim bahwa mereka berhasil mengendalikan COVID ini. Itu kita sih senang ya kalau betul datanya semacam itu. Tetapi ada laporan dari Kompas. Nah, saya kira ini menarik dan saya nanti pasti harus bahas secara sendiri soal ini. Angka kematian di desa-desa, Bung Rocky, di desa-desa khususnya di Jawa itu meningkat sangat tinggi. Bahkan ada sebuah desa di Jawa Timur itu yang sekarang setiap bulan dia menguburkan sampai puluhan orang, dan akhirnya mereka harus membangun pemakaman baru, tempat pemakaman baru. Padahal biasanya katanya rata-rata sebulan paling 2-3 orang yang meninggal dunia. Nah ini kan data ini saya kira sangat serius dan perlu diwaspadai. Ya tentu, ini kan artinya tangan statistik itu nggak nyampe ke desa itu. Wartawan pasti lebih peka, dan orang desa tiba-tiba kaget, kok biasanya 2-3 orang sebulan itu tiba-tiba puluhan. Kan ada sesuatu di situ kan. Itu yang disebut sebagai blank number itu, yang dicoba disembunyikan sebetulnya. Kan itu nggak masuk dalam laporan, karena dianggap ya itu kematian di desa biasa. Tapi pelonjakan itu. Dan justru internasional yang paham itu. Kan begitu kita baca laporan internasional, kita tahu bahwa mereka punya metodologi untuk memastikan bahwa Indonesia melebihi dari sekedar dilaporkan harian itu. Jadi ini intinya tuh. Pencitraan pemerintah mungkin udah berhenti begitu diketahui bahwa yang meninggal itu yang mungkin juga dia nggak bisa isoman, tetapi fakta bahwa ada pelonjakan itu kecurigaan terhadap COVID. Masa dari 2-3 orang per bulan itu tiba-tiba puluhan, kan itu artinya ada wabah di situ tuh. Jadi pahami dulu keadaan lokal, baru ngoceh secara nasional. Ini soalnya. Jadi Menteri Kesehatan juga lama-lama berupaya untuk nutupi keadaan kan, karena menganggap bahwa Presiden kasih sinyal, oke, seolah-olah statistiknya menurun. Padahal kita nggak mungkin tutupi. Kalau soal positivity rate itu bisa ditutupi dengan statistik, orang yang isoman bisa ditutupi. Tapi kalau orang meninggal itu kan kelihatan digali kuburannya kan, dan itu mencengangkan kalau bertambah tuh. Apa nanti dikasih tanda bahwa kuburan dicat merah putih supaya kelihatan bahwa yang meninggal itu bukan karena COVID gitu. Nah, ya betul. Jadi kelihatannya bahwa arahnya menuju COVID itu memang sangat tinggi. Karena apa? Memang di desa-desa tidak dilakukan pemakaman dengan protokol COVID, dan ini jauh lebih berbahaya. Tapi faktanya, misalnya yang saya baca laporan yang di situ sebutkan ada 1 orang yang tinggal di Jakarta kemudian meninggal dunia dan dia dibawa pulang, dimakamkan di desanya. Saya tidak tahu dengan protokol COVID saya kira. Tetapi kemudian yang muncul adalah klaster ketika mereka melakukan tahlilan. Biasa ya kalau di desa ada orang meninggal kemudian berkumpul dan orang desa itu kan guyup. Mereka datang semua
dan nggak ada lah kekhawatiran COVID semacam itu. Nah, setelah kasus itu ternyata kemudian belasan orang meninggal dunia. Kemudian keluarga yang tadi meninggal karena COVID juga meninggal dunia. Jadi hampir bisa dipastikan kalau dengan gambaran semacam itu ya meninggalnya karena COVID kan. Ya, itu jadi tradisi di desa tetap berlangsung dan negara nggak nyampe di situ edukasinya. Ini soalnya. Jadi bukan orang desa yang salah, edukasinya tidak nyampe dan tidak membekas di dalam kehidupan. Kalau diterangkan nanti juga biasa ada perempuan, ibu muda hamil 7 bulan itu juga dirayakan. Jadi itu ada kerumunan juga. Tapi kan nggak, yang disebut tradisi itu akan berlangsung terus. Kecuali ada koordinasi dengan tokoh masyarakat buat nerangin bahaya dari kerumunan, walaupun itu disebut tradisi itu, dan di backup dengan masker segala macam. Jadi edukasi juga nggak nyampe ke desa-desa. Saya berkali-kali terangkan itu. Saya muter-muter ke beberapa desa di sekitar Jawa Barat dan terlihat orang menganggap ya itu COVID adanya di orang kantoran, bukan di rumahan. Jadi ini pentingnya. Kalau sekedar bilang masker, iya semua orang juga ingin, tapi pengetahuan tentang apa itu COVID itu yang mesti nyampe melalui penyuluhan sampai ke desa-desa. Jadi kalau presiden cuma mondar-mandir bawa bansos di Jakarta, emang itu semua orang Jakarta juga tahu cara pakai masker. Tapi di desa tradisi itu nggak bisa dibendung sekedar dengan memerintahkan supaya jangan berkerumun. Harus ada edukasi, itu ini intinya. Nah, saya kira kita mengingatkan ini soal yang sangat serius ini kalau kematian di desa-desa. Karena seperti kita ketahui tadi, satu, literasi dan edukasi di kalangan masyarakat di desa tingkat rendah, dan yang kedua saya kira fasilitas kesehatan. Ini kan yang jelas mereka sangat terbatas. Nah, kalau pemerintah tidak segera mengambil perhatian pada kasus-kasus kematian yang tiba-tiba mendadak melonjak tinggi di berbagai desa di Jawa ini, dan saya juga membaca sudah di luar Jawa juga terjadi, pemerintah bisa terkaget-kaget ini nanti dengan data berikutnya. Jadi itu intinya sebetulnya yang kita ulang-ulang ini. Pemerintah dia coba-coba aja ini bisa kali cara ini. Padahal sebetulnya dari awal undang-undang udah bilang kalau begitu ada kedaruratan pakai undang-undang lockdown aja kan. Ini kan selesai problemnya tuh. Jadi mencicil kebijakan itu yang menyebabkan COVID itu merajalela tuh. Tetap kita anggap bahwa itu kayak ada dinding miring gitu. Lalu dicoba dibetulin dengan pasang keramiknya tuh. Padahal sebetulnya keramiknya juga jadi ikut miring kan. Jadi miring semua tuh kebijakan yang dipikirkan oleh pemerintah tuh. Karena tadi nggak mau lihat secara keseluruhan problem kesehatan itu menyangkut aspek ketersediaan fasilitas, kegunaan dari penggunaan undang-undang karantina. Betul-betul nggak ada rapat di istana. Jadi saya membayangkan kalau mereka rapat tuh ngapain gitu ya. Pasti perintah presiden silahkan kalian cari cara kecuali karantina. Kan itu intinya sebetulnya. Maka orang kesulitan terus. Dindingnya makin lama makin miring, maka dicari lagi keramik yang lebih bagus apa ya. Tapi problemnya dindingnya miring, bukan cara nempel keramik. Ini soalnya gila nih. Nah, situasi kita saat ini kan seperti orang mencet balon ya. Kalau kita pencet di sini, kempes yang di situ, tapi menggelembung di tempat lain. Dan begitu sekarang pemerintah fokus di kota-kota dan merasa sukses mengendalikan COVID di Jakarta dan kota-kota lain dengan menurunnya positivity rate, menurunnya pasien. Tapi ternyata yang lebih mengerikan terjadi di desa, meninggal dunia. Ya itu menteri semua. Kalau satu menteri penjet, yang lain nggak penjet, ya nggak apa-apa. Jadi aliran udaranya pindah gitu kan. Tekanannya pindah. Ini semua menteri saling penjet balon. Jadi ya bagaimana keadaan kita aja. Sementara tukang balonnya itu nggak ngerti bahwa balon itu tidak menunjukkan balon itu dipakai buat ulang tahun anak-anak, bukan dipakai buat ngatasi COVID. Jadi kita sebetulnya ingin memberitahu bahwa kebijakan itu harus ada satu dirigen. Jangan semua tiba-tiba pencet balon, lalu balonnya meledak di mana-mana dan tukang balonnya nggak tahu kenapa apa yang terjadi. Ya karena Anda sebagai tukang balon nggak kasih tahu bahwa penjetnya itu nggak boleh rame-rame, kan begitu. Nah, ini satu berkaitan dengan itu, saya ini membaca sebuah berita yang sangat menarik. Ini kejadiannya di Jawa Timur. Rupanya Panglima TNI Hadi Cahyanto melakukan kunjungan ke sana meninjau para Babinsa dan Babin Kamtibmas. Ini Babinsa ini tentara, kalau Babin Kamtibmas itu adalah polisi gitu. Nah, dalam pertemuan itu Ibu Khofifah menyatakan bahwa
mereka ini tidak cukup sukses lah melakukan tracing, karena mereka para polisi dan tentara ini dikerahkan untuk melakukan tracing, dan kemudian ada toolsnya, ada semacam alatnya untuk melakukan itu. Ya, kata Bu Khofifah pada waktu itu, karena ya memang mereka bukan keahliannya di bidang itu gitu. Tapi kemudian Panglima TNI mendemonstrasikan itu. Dia coba menghubungi salah seorang Babinsa itu, dan bagaimana, apakah mereka bisa mengoperasikan alat itu. Dan ternyata ketika itu sukses. Dia bisa menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan Panglima. Tapi ini kan menunjukkan situasi semacam ini buat kita, sebenarnya mungkin maksudnya Panglima TNI dan polisian ingin membantu, turun tangan menangani itu. Tapi kemudian muncul persepsi yang tidak tepat semacam ini. Ini menurut saya fenomena yang menarik juga. Jadi bayangkan satu kasus, akhirnya mesti dibikin simulasi, bisa nggak tuh? Kan mestinya Khofifah ya percayakan aja kan. Jadi karena Khofifah klaim, maka Panglima mungkin rasa tersinggung tuh. Kami udah didik ini Babinsa, Bintara Pembina Desa ini, untuk juga setiap saat bisa jadi tenaga kesehatan. Jadi cekcok di antara petinggi ini yang membuat kita nggak ngerti bagaimana sebetulnya koordinasinya, tuan. Jadi kelihatan sekali bahwa ada kepanikan itu, sehingga Pak Pangap harus turun ke desa memastikan bahwa Babinsanya itu bisa melakukan prosedur sederhana di dalam upaya tracing gitu. Padahal sebetulnya ya minta aja juga, ini kan banyak mahasiswa yang nganggur karena online segala macam. Banyak mahasiswa yang setiap kali ketemu saya atau telepon saya, mereka tinggal skripsi, tapi belum bisa juga karena masih ada COVID. Mereka nganggur. Selama mereka nganggur tuh uang kuliah jalan terus itu. Mereka protes, kok nggak ada kegiatan, mestinya saya udah di wisuda, ditunda-tunda, ngapain saya mesti bayar uang kuliah kok nggak ada pengetahuan tambahan. Kan mereka sebetulnya bisa didata untuk membantu Babinsa tuh, untuk menerangkan pada publik pentingnya vaksinasi segala macam. Jadi pikiran-pikiran sederhana semacam ini nggak ada di istana, karena dianggap nanti mahasiswa ngeledek 11.000 triliun kan. Padahal udahlah, diledek udah memang hak kita untuk buat meledek. Tapi kita juga ingin membantu. Jadi bayangkan, masyarakat sipil ingin membantu pun nggak tahu caranya bagaimana coba. Padahal semua orang ingin saling membantu. Bukan sekedar membantu materi atau jadi keahlian teknis untuk menerangkan COVID, untuk lakukan relawan tracing. Jadi buzzer-buzzer ini yang terus-menerus mengganggu efektivitas pemberantasan COVID sebetulnya. Ya, saya kemarin menyebutnya mereka ini sebagai yang daya hadirnya adalah buzzer level 4, sesuai dengan PPKM darurat. Ya level 4, ya dungunya level 4 memang. Level 4, nggak bisa, itu nggak bisa diperbaiki itu. Ya. Oke. Timbul kecemasan baru, apa yang dideteksi oleh internasional, apa yang dideteksi oleh epidemiologis dalam negeri, mulai menghasilkan kekhawatiran besar, yaitu masuk sampai ke desa-desa sekarang. Ya, saya kira ini penting kalau kita tadi membuka perbincangan kita dengan jauh juga dan bercanda-canda supaya meningkatkan imunitas tubuh, tetapi kita mesti mengakhiri perbincangan kita mesti meng-highlight sekali lagi, kita mesti minta pemerintah sangat serius. Karena ketika di desa itu pasti dampaknya jauh lebih serius tadi, karena literasi yang sangat rendah dan kemudian fasilitas kesehatan yang juga tidak menjangkau mereka. Dan lebih mengerikan ini kan bangsa kita ini guyup gitu. Jadi kalau di kota mereka tahu begitu COVID sudah standarnya mereka nggak akan datang gitu ya, karena dan kita sudah sama-sama mau alumni gitu. Banyak sekali sahabat-sahabat kita yang meninggal dunia, ya kita terpaksa hanya mendoakan dari kejauhan. Kalau di desa karena literasi yang rendah dan guyupnya mereka ini bisa mereka tetap hadir dalam pemakaman, Bung Rocky. Ya itu intinya. Jadi masyarakat desa, kesederhanaannya itu akhirnya terlampaui oleh ketiadaan fasilitas untuk buat teman-teman ini paham. Nah, sekali lagi, fokus kita sekarang harus pindah ke desa itu. Lewati semua baleho yang dipasang oleh politisi, seluruh cekcok elite, dan kita kembali bahwa menyelamatkan desa itu adalah tujuan baru kita. Jadi lakukan fokus betul-betul pada masyarakat desa yang kadang-kala kepahitan hidupnya itu dia nggak peduli lagi mau COVID mau nggak COVID, tapi dia lihat jenazah ada di situ, maka local wisdom timbul berkerumun lagi itu yang udah itu
Itu yang disebut sebagai cara masyarakat desa untuk mengabaikan seluruh keterangan pemerintah tuh. Karena memang nggak sampai di situ bantuan sosialnya. Iya, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Oh ya, pada Anda semua, kami mengingatkan tugas kami membantu UMKM selalu kita lakukan terus dengan mengiklankan tadi tayangan-tayangan dari produk-produk yang Anda kirim. Silakan kirim terus, dan tugas Anda para viewer membantu untuk menyebarkan konten-konten ini. Dengan begitu iklan dari produk-produk itu bisa tersebar, dan kita berharap omset dari rekan-rekan kita UMKM itu bisa juga meningkat. Itu kontribusi kecil dari kami. Ya, saya himbau itu supaya UMKM kita bisa mencapai omset 11.000 triliun. Nah, untuk mencapai omset 11.000 triliun, saling membeli, ya, saling memberi, terutama yang ada di sekitar dekat-dekat Anda itu. Beli di antara kita semua. Oke, terima kasih, Bung Rocky. Yap.